Alhamdulillah. Alhamdulillah nasiril mu'minin wa waliyil muttaqin. Alhamdulillah qahiril jabbarin wal mutakabbirin. Qala wa qawluhul haqq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilin wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Monggo dan kesempatan ingkang saya menika kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kelawan saestu netepi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ugi saestu ninggal larangan-larangan ingkang sampun ditepaken Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ing dalam beberapa hari terakhir nalikane kita ningali berita internasional, berita ingkang rame dibicarakan, kita saged ningali berita mengenai kondisi terbaru saudara-saudara kita ingkang wonten ten negeri Palestina. Ten negeri ingkang sampai samangke boten utawi dereng merdeka niki kembali terjadi gejolak perang, kembali terjadi saling serang antara tiang-tiang Palestina kalian tentara-tentara Israel. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tamtuni mawon ing dalam kondisi perang niku benten kalian kondisi damai. Hukum-hukum ingkang berlaku, kaidah-kaidah ingkang berlaku niku benten antara kondisi peperangan lan kondisi situasi damai. Peperangan ingkang wonten teng Palestina ingkang terjadi samangke niku pemicune memang masalah ingkang sampun lalu. Tiang-tiang Palestina niku saged jenengan bayangaken sedaya samangke manggen teng wilayah wonten dua wilayah inggih menika jalur Gaza lan tepi barat. Tiang-tiang ingkang wonten jalur Gaza niku setunggal wilayah ingkang sampun kurang lebih 17 tahun dikepung dari laut, darat dan udara. Jenengan bayangkan misalnya jenengan ten daerah Gresik menika mboten saged metal Gresik kedah lewati protokoler ingkang rumit keranten dikepung bangsa lintu ingkang ngrebut tanah air. Monggo wajar nalikane tiang-tiang saudara-saudara kita akan wonten mriku melakukan perlawanan. Dan alhamdulillah beberapa hari ini berhasil. Kerana tentara-tentara penjaga perbatasan ini lemah, akhirnya
pasukan Palestina berhasil masuk dan menyerang pangkalan militer serta merebut kembali beberapa wilayah yang sebelumnya diduduki oleh penjajah Israel. Ma'asyiral muslimin wa sahabatal mukminin rahimani wa rahimakumullah. Tapi kemawon dampak saking peperangan niku wonten baik dari kubu Israel maupun kubu Palestina. Bahkan tentara Israel, Presiden utawi Perdana Menteri Israel sampun mengumumkan bele niki merupakan perang besar ingkang benten kalian perang-perang itu. Kubu Palestina wonten nyebut peperangan niki kalian Tufanul Aqsa. Tufan niku artose badai, angin topan saking Masjidil Aqsa. Para jamaah sedaya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lamun permasalahan Palestina niki permasalahan ingkang penting, ingkang kedah kita ketahui. Keranten ten Palestina niku wonten setunggal masjid ingkang istimewa, inggih menika Masjidil Aqsa. Tanah Palestina piyambak ugi tanah ingkang istimewa. Keranten tanah menika Allah Subhanahu wa taala ngutus para nabi. Kata nabi-nabi ingkang diutus Allah tentang tanah Palestina. Mulai saking Nabi Ishak, Nabi Yakub, keturunan-keturunan Nabi Ibrahim ugi diutus ke wilayah mereka. Sehingga tanah Palestina niku tanah ingkang mulia, tanah ingkang memiliki kedudukan tinggi di sisi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala nyebut dalam surah Ali Imran ayat ke-96, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ayat ini menyebut bahwasanya Baitullah, rumah ibadah pertama yang dibangun di muka bumi adalah Ka'bah yang ada di Makkah, di mana tempat yang ada Ka'bah di situ merupakan tempat yang penuh berkah dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Dipersebolehkan riwayat itu boleh setelah 40 tahun dibangunnya Ka'bah, mongko dibangunlah masjid kedua ingkang disebut kalian Masjid Al-Aqsa. Disebut Al-Aqsa itu keranten jarak ingkang tebih saking Makkah Al-Mukarramah saking Masjidil Haram. Masjidil Aqsa niki masjid ingkang istimewa keranten rumiyin sadèrèngé kita sedaya umat Islam niki diperintahkan sholat menghadap Ka'bah. Selama kurang lebih 17 bulan umat Islam diperintahkan menghadap Masjidil Aqsa. Bahkan niki sampai Rasulullah SAW hijrah ten Madinah. Meskipun Rasulullah piyambak asline remen nalikane sholat niku ngadep ten Ka'bah. Dadi posisi Masjidil Aqsa niku wonten tersebelah ler, ada di sebelah utara kota Makkah. Sementara Madinah niku berada di antara Makkah dan juga Masjidil Aqsa. Sehingga nalikane Rasulullah ten Makkah saged mawon piyambake ngadep ten Masjidil Aqsa sekaligus ngadep ten Ka'bah. Tetapi nalikane sampun pindah ten Madinah mboten saged malih. Keranten nalikane ngadep Ka'bah artine membelakangi kiblat. Nah, ini kiblat pertama umat Islam sadèrèngé dipindah ten Ka'bah ingkang wonten ten Masjidil Haram ten Makkah. Masjidil Aqsa ini disebut dan salah setunggal hadis Rasulullah SAW dawuh la tusyaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian melakukan perjalanan atau bersusah payah melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. 3 masjid istimewa yang disebut Rasulullah adalah pertama Al-Masjidil Haram di Makkah,
Wa masjid hadza ingkang dimaksud inggih menika Masjid Nabawi dan Madinah. Lan ingkang nomor 3 inggih menika Al Masjidul Aqsa ingkang wonten ten Palestina. Niki sedaya bukti lan merupakan fakta ingkang menunjukkan keistimewaan Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ini merupakan tempat Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Melakukan perjalanan Isra, Rasulullah mulai saking Makkah, saking Masjidil Haram, lajeng menuju Masjidil Aqsa. Banjur niku nembe Rasulullah SAW melakukan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke langit untuk menerima secara langsung perintah melakukan sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sejarah Masjidil Aqsa ini sejarah yang panjang. Tiang-tiang Israel yang saat ini menduduki Masjidil Aqsa niku nembe mawon menduduki Masjidil Aqsa. Saderenge wonten tiang-tiang Yahudi tahun 48 niku penduduk ingkang manggen teng Palestina niku hidup secara damai, dan mereka memang wonten agama Islam, agama Nasrani, ugi wonten agama Yahudi. Tetapi ketika ada ideologi yang bernama ideologi Zionis, mereka akhirnya membuat rencana untuk membuat negara. Tiang-tiang Yahudi saat ini manggen teng Masjidil Aqsa dan Palestina itu tiang-tiang ingkang terusir. Karena memang tabiat dasar Bani Israel niku kaum ingkang boten gampil tuturan. Kata ayat-ayat Al-Quran ingkang nyebut karakter Bani Israel ingkang kados mekaten. Padahal Bani Israel niku kaum pilihan Allah Subhanahu wa taala ingkang diutus banyak nabi kepada mereka, tetapi justru kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa mereka syukuri. Mereka mengkufurinya, bahkan mereka berusaha untuk membunuh para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Nah, karakter ingkang kados mekaten iki lajeng menurun kepada orang-orang Israel zaman sekarang. Mereka sudah menduduki wilayah Palestina. Bayangkan sejak tahun 1948 niku wonten perjanjian tiang-tiang Yahudi asal manggen teng wilayah Palestina. Tapi mantun itu perlahan demi perlahan. Awalnya memang namun manggen mawon. Kados tamu niku awalnya mek namu wonten mawon, tapi ternyata tamu niki wonten tahu diri. Justru mereka manfaatkan kesempatan itu untuk mencaplok satu persatu tanah yang ada di Palestina, sehingga saat ini wilayah Palestina itu justru mayoritas dikuasai tiang-tiang Israel. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ini berlangsung sangat lama. Tahun 67 negara Israel berdiri sampai saat ini niku menjajah wilayah yang ada di Palestina sana. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita dan mriki sebagai umat Islam niku wajib selalu memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana melalui apapun bentuknya. Keranten salintune wilayah Palestina niku wilayah ingkang spesial, ingkang istimewa dari sudut agama. Penjajahan ingkang wonten ten donya niki bertentangan kalian konstitusi kita, bertentangan dengan undang-undang dasar kita yang dengan tegas mengatakan bahwasannya penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, maka harus dihapuskan di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berkesanan Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Satemene tiang-tiang ingkang beriman niku sedherek. Wonten pepatah Arab, rubba akhin laka lam talidhu ummuk. Mungkin ada orang yang menjadi saudaramu tapi dia tidak pernah dilahirkan oleh ibu. Inggih menika sederek seiman, sederek seagama. Monggo ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita saling kedah bersyukur. Kita selain harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tersampun diparingi nikmat ingkang ageng arupi nikmat rasa aman lan kemerdekaan. Monggo kita ugi atas nama agama dan atas nama kemanusiaan kedah ada solidaritas ingkang tinggi terhadap sederek-sederek kita ingkang wonten teng Palestina samangke, ingkang sampai samangke masih di bawah penjajahan. Banyak ribuan orang, anak-anak, para wanita yang menjadi korban akibat terjadinya peperangan yang berkepanjangan ini. Monggo ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai wujud solidaritas kita, kata disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bele tiang mukmin kalian tiang mukmin lintune niku kados setunggal tubuh. Nalikane wonten salah setunggal bagian ingkang tersakiti, monggo seluruh tubuh niki boten saged tilem keranten menahan rasa sakit. Kita kedah ngelatih kepekaan, ngelatih kepedulian kita sampai tingkat kados mekati, merasa bahwa kita ini semua merupakan satu bagian anggota tubuh. Sehingga melawan wonten secara otomatis nalikane kita ningali wonten sederek-sederek kita ingkang kesusahan, kedah kita tolong. Wonten sederek-sederek kita ingkang butuhaken bantuan, kedah kita bantu. Baik niku orang-orang dekat atau orang-orang yang jauh. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa maringi kita ati ingkang lembut, ati ingkang gadahi kepedulian terhadap saudara-saudara kita, khususipun saudara-saudara kita ingkang wonten perjuangan mempertahankan kemerdekaan mereka dan kesucian Masjidil Aqsa di tanah Palestina. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala a'da'ihim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala al-yahudi wal ghasibin. Allahumma 'alaika bil yahudi wal ghasibin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizuna. Allahumma farrij shamlahum wa shaddid jam'ahum wa razqhum kulla mumazzaqin ya aziz ya jabbar. Allahumma harril masjidil aqsa min aydil yahud. Allahumma arzuqna ziyaratan muharriran min aydil yahud ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.